Jadi dengan topologi seperti ini, alhamdulillah RT RW Net saya sudah hampir berjalan kurang lebih 3 tahun. Dan nah itu teman-teman server yang saya gunakan untuk RT RW Net di tempat saya. Nah untuk input ini saya menggunakan yang ini nih, itu Bullet M2, kemudian yang ini adalah Rocket M2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sudah hampir kurang lebih 2 bulan saya tidak upload video. Saya mohon maaf karena ada kesibukan saya di pekerjaan. Dan untuk hari ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman seputar topologi jaringan RT RW Net. Di sini saya mohon maaf tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah referensi buat teman-teman yang ingin membangun sebuah jaringan RT RW Net. Tapi sebelum saya memberikan gambaran tentang topologi jaringan RT RW Net, saya ajak teman-teman untuk melihat perangkat-perangkat yang saya gunakan untuk membangun jaringan RT RW Net di tempat saya. Oke, yuk. Oke teman-teman, sekarang kita menuju tempat server saya. Saya simpan di atas. Nah itu teman-teman, server yang saya gunakan untuk RT RW Net di tempat saya. Nah untuk input nih saya menggunakan ISP dari perusahaan plat merah, terlepas dari kontroversi penggunaannya, tapi untuk saat ini saya masih menggunakan ISP dari perusahaan plat merah. Ini router dari ISP, kemudian ini adalah Mikrotik. Untuk Mikrotik saya menggunakan tipe RB750 GR3. Kemudian di sini ada hub, ada 2 buah hub. Karena nggak cukup saya menggunakan 2 hub. Kemudian dari hub ini saya pancarkan lagi di luar untuk pemancarnya. Kita naik dulu teman-teman. Pagi-pagi udah naik genteng khusus buat teman-teman semua. Nah itu teman-teman, jadi dari hub saya sebarkan lagi, itu menggunakan yang ini nih, itu Bullet M2, kemudian yang ini adalah Rocket M2. Kemudian untuk radio penerima di konsumen saya menggunakan TP-Link 5210 yang sudah di flash menggunakan firmware UBNT. Itu ada beberapa konsumen saya di sana teman-teman. Jadi dari alat ini saya sudah melayani konsumen saya di sekitar wilayah di perumahan saya. Itu kurang lebih ada 25 konsumen. Ini untuk sekali lagi, ini alat yang saya pasang di rumah saya teman-teman, menggunakan produk UBNT yaitu Rocket M2 dengan antena Omni. Kemudian yang satu menggunakan radio Bullet M2 menggunakan antena Hyperlink. Selain saya sebar menggunakan antena sistem wireless, ada beberapa konsumen tetangga saya yang dekat saya share juga menggunakan kabel LAN teman-teman. Ada yang menggunakan kabel LAN, ada yang menggunakan kabel fiber optik. Untuk kabel fiber optik saya menggunakan HTB sebagai konverternya. Aduh licin, hati-hati teman-teman.
Oke teman-teman, sekali lagi kita lihat di sini saya menggunakan untuk input ini ESP dari perusahaan plat merah, dari router ISP masuk ke Mikrotik, dari Mikrotik ke hub, kemudian dari hub tadi kita sebar menggunakan Bullet M2 dan Rocket M5. Kemudian untuk konsumen-konsumen yang dekat saya sebar menggunakan kabelan, kemudian ada yang menggunakan kabel fiber optik. Ini HTP-nya. Pagi-pagi udah naik genteng teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi perangkat-perangkat yang saya gunakan, dan saat ini nanti akan saya share untuk topologi yang saya gunakan seperti apa. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran ya teman-teman, buat teman-teman yang mau buka usaha RT RW mungkin bisa menjadi bahan referensi untuk alat-alat yang saya gunakan. Itu tadi dah. Untuk sekarang mari kita lihat topologi jaringan yang saya gunakan seperti apa. Dan ini kurang lebih topologi yang saya gunakan untuk jaringan RT RW net di tempat saya teman-teman. Kurang lebih seperti ini untuk topologinya. Nah, di sini saya tadi ada ISP dengan IP 192.168.100.1 dari ISP, kemudian masuk ke Mikrotik RP750 GR3. Nah, untuk internet ini masuk melalui Ether 1 ini dengan IP 192.168.100.2. Nah, kemudian dari Mikrotik ini saya sebarkan ke hub. Untuk Ether 2 saya setting IP-nya 192.168.191.1/24. Nah, dari hub ini saya sebar lagi. Tadi sudah kita lihat itu menggunakan radio Bullet M2 dan Rocket M2. Ini sebagai contoh satu ya teman-teman. Misalkan ini untuk yang Bullet M2. Bullet M2 di sini saya setting sebagai access point. Nah, untuk IP-nya kita samakan segmennya dengan IP di Ether 2. Dapat IP 192.168.100.3. Ini ya teman-teman ya, Bullet M2 ini masih di posisi di rumah saya teman-teman. Oke. Nah, kemudian dari access point ini disebar ke rumah konsumen. Untuk konsumen saya itu jarak paling jauh itu 1 km dari rumah saya teman-teman, dengan access point Bullet M2, dan radio penerima ini di rumah konsumen menggunakan TP-Link 5210 dengan firmware sudah saya flash menggunakan UBNT. Nah, ini misalkan di konsumen saya setting IP 192.168.100.4. jadi masih satu segmen ya teman-teman, karena tadi terhubung di Ether 2 dengan segmen 191. Jadi otomatis semua perangkat yang terhubung di bawah hub ini menggunakan segmen 191. Oh, mohon maaf teman-teman, ini 191. Mohon maaf teman-teman ya. Jadi semua perangkat yang terhubung ke hub ini menggunakan segmen 191 sesuai dengan IP segmen di Ether 2. Saya ulangi lagi teman-teman,
Jadi ether 2 saya setting segmennya 191, kemudian saya sebar menggunakan hub. Nah, dari hub ini saya sebarkan menggunakan bullet M2 dengan IP 192.168.191.3, kemudian diterima di rumah konsumen menggunakan TP-Link 5210, firmware-nya UBNT dengan IP 192.168.191.4. Nah, untuk 5210 ini di sini saya setting sebagai bridge atau jembatan. Nah, dia nge-bridge ke bawah, kemudian masuk ke router, teman-teman. Nah, untuk router ini misalkan dapat IP, saya kasih IP 192.168.191.5. Nah, dari router inilah nanti yang akan menghubungkan internet dengan handphone, dengan laptop, dengan komputer dan yang lain-lainnya. Untuk router saya biasa menggunakan TLWR 840, kemudian tenda N300, kemudian D-Link DIR 600. Nah, untuk konsumen-konsumen saya sebagian besar menggunakan ketiga merek ini ya, teman-teman. Jadi dengan topologi seperti ini, alhamdulillah RT RW-Net saya sudah hampir berjalan kurang lebih 3 tahun, dan dari sisi kestabilan transmit jaringan dari rumah saya ke tempat konsumen, alhamdulillah tidak ada masalah, teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi topologi jaringan RT RW-Net. Sekali lagi saya tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah referensi buat teman-teman yang ingin membuka usaha RT RW-Net tapi masih bingung dalam menentukan topologi jaringan terbaiknya seperti apa. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.